Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Setelah sekian lama pembelajaran dilakukan secara daring dan luring, sejak 6 September Purwakarta mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Menurut catatan yang diterima Cipta TV, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, 14 kecamatan diantaranya sudah melaksanakan PTM. Adapun 3 kecamatan lain masih harus menerus belajar secara daring dan luring karena masih termasuk dalam kategori zona merah. Pada satu sisi mulai dilaksanakannya PTM disambut baik oleh satuan pendidikan, sebab bagaimanapun PTM lebih berkualitas daripada belajar secara daring atau luring. Namun pada sisi lain ancaman COVID-19 belum sepenuhnya mereda, situasi pandemi masih fluktuatif dan susah untuk diprediksi. Untuk itu para pemangku jabatan atau stakeholder membuat formula sedemikian rupa sehingga PTM bisa berjalan lancar tanpa mengancam kesehatan satuan pendidikan. Bagaimana pelaksanaan PTM di Purwakarta? Bersama saya sudah hadir Bapak Haji Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Dan program talk show Cakap-Cakap edisi ini pun kami mengambil tempat di kantor Dinas Pendidikan, tepatnya di ruang kerja Bapak Purwanto. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Alhamdulillah. Mungkin masyarakat Purwakarta ingin tahu ya Pak ya, sebelum saya bertanya lebih lanjut tentang PTM ini. Ini Bapak kegiatannya hari ini apa aja Pak? Kegiatan siapa? Bapak. Kegiatan saya? Iya. Hari ini saya yang pertama itu melakukan penanaman pohon bambu. Penanaman pohon bambu. Tadi ada launching penanaman pohon bambu di semua sekolah di Kabupaten Purwakarta. Minimal satu sekolah satu dapur bambu. Satu dapur bambu dan saya tadi melakukan penanaman pagi di SD SMP Ekologi Kahuripan di Purwakarta. Oke. Terus siang barusan ngontrol sekolah gitu ya. Jadi ngontrol sekolah di Nagri Kidul 2. Iya. Jadi mengontrol di sana seperti apa sarana prasarananya dan baru ke sini. Masya Allah banyak sekali dan padat ya Pak ya dari aktivitas Bapak hari ini. Mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu Bapak kan hari ini juga padat ya Pak ya. Kegiatannya juga padat. Mungkin Bapak ada kiat-kiat khusus yang dilakukan untuk apalagi sekarang pandemi juga ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan semoga setiap kegiatan Bapak berjalan dengan lancar karena Bapak ini sehat. Ya. Yang pertama kita tentu harus saya sih karena saya merasa bahwa segala penyakit itu yang punya itu yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kuncinya yang pertama ya berdoa agar yang memiliki, yang menguasai semesta ini, yang menguasai penyakit itu bisa melindungi diri kita. Karena itu penting. Seketat apapun gitu biasanya ya. Kadang-kadang kita udah ketat pakai masker, cuci tangan, jarang bertemu dengan orang. Kok tiba-tiba ada yang kena juga? Nah itu tentu ya kita, kalau saya sih meyakini bahwa selain ikhtiar kita harus berdoa, minta perlindungan. Ya tentu saya berupaya bagaimana menjaga imunitas tubuh saya agar tetap stabil, tetap fit ya. Makan makanan, minum minuman yang bisa membuat stabil tubuh saya. Aktivitas saya ya tidur jam 10 itu jam setengah 11 paling tidak harus sudah tidur lah gitu ya. Jam istirahatnya harus full ya Pak ya. Cukup, terus aktivitas. Ya tentu kalau protokol kesehatan terus lah ya, saya kemana-mana bawa hand sanitizer, mobil dimasuk disemprot gitu ya, ada semprotan di mobil, masker juga di mobil, takut kita lupa bawa cadangan banyak. Begitulah ya prokesnya kita terapkan, imunitas tubuh kita terus jaga dan berdoa. Dan berdoa yang paling utama ya Pak ya.
Oke, Bapak, pada tanggal 6 September yang lalu kan sudah dimulai pembelajaran tatap muka ya Pak ya. Itu sebenarnya rencana tatap muka itu dilakukan oleh Kemendagri langsung. Itu rencananya dari kapan Pak awal mulanya? Iya, kalau Kemendagri sih ya, kita hanya mengeluarkan regulasi. Jadi Kemendagri baik melalui SKB 4 Menteri juga sama. Jadi untuk tatap muka itu kan diserahkan ke daerah. Diserahkan ke daerah masing-masing ya? Kita itu di kabupaten, khususnya saya yang bertanggung jawab terhadap sekolah-sekolah dari September ya, dari November 2020 itu udah mempersiapkan. Udah mempersiapkan, udah simulasi ya, udah membuat SOP, sekolah-sekolahnya disiapkan dan tertunda terus, dan baru 6 September kemarin kita rapat meyakinkan Ibu Bupati bahwa sekian sekolah di kita sudah siap untuk tatap muka, sarana prasarananya, kemudian SOP-nya, guru-gurunya sudah siap dan udah diverifikasi. Setelah diverifikasi kita rapatkan dengan Satgas Covid, dilaporkan ke Bupati dan pada akhirnya Bupati mengeluarkan SK untuk membuka beberapa sekolah yang dipandang sudah layak untuk tatap muka. Memang sekolah yang dikatakan layak untuk tatap muka kan mungkin sesuai dengan kriteria yang tadi disebutkan ya Pak ya. Ada sekolah negeri, ada juga sekolah swasta. Apakah kriteria antara sekolah negeri ataupun sekolah swasta itu sama? Sama aja. Sama aja. Yang pertama kan setiap sekolah itu punya data pokok pendidikan. Dan kementerian itu di Dapodik itu ada menu namanya kesiapan PTM. Di situ ada 20 indikator yang harus dipenuhi oleh sekolah. Apa itu Pak indikatornya? Ya, dari 20 itu diantaranya harus ada Satgas Covid di tingkat sekolah, harus ada tempat cuci tangan. Di setiap kelasnya Pak atau keseluruhan hanya ada beberapa? Harus sosialisasi pakai banner di setiap sekolahnya. Terus harus ada data komorbid, jadi riwayat penyakit siswa, guru, harus ada data angkutan transportasi dari siswa bagaimana ke sekolahnya. Teknisnya ya Pak ya. Harus gitu, yang kayak gitu. Itu ada 20 ditentukan oleh kementerian dan setiap sekolah wajib mengisi itu di data pokok pendidikannya. Kalau sudah terisi semuanya, maka kita harus memverifikasi. Kita kontrol bener nggak nih WC-nya cukup, ruang UKS-nya ada, Satgas Covid-nya sudah dibentuk atau belum gitu. Jadi kalau sudah 20 indikator ini terpenuhi, maka itu salah satu yang kita usulkan ke Satgas Covid untuk bisa tatap muka. Itu sudah kita usulkan, namun kan pada akhirnya juga bagaimana Bupati. Jadi Bupati kemarin, kalaupun sekolahnya sudah siap 100% memenuhi 20 indikator yang ditentukan oleh kementerian dan lulus verifikasi faktual, itu hanya membolehkan sekolah-sekolah yang ada di zona hijau, kuning, dan oranye. Zona merah nggak boleh, walaupun udah 100% ya. Kita pahami itu karena apa? Bupati sebagai penanggung jawab dan pengendali COVID di kabupaten harus bisa membaca. Kita paham betul bagaimana Purwakarta itu menempati peringkat yang tertinggi kasusnya. Di Jawa Barat kah atau? Enggak, di Purwakarta, di Kecamatan Purwakarta di antara kecamatan yang lain. Jadi Kecamatan Purwakarta ini termasuk tinggi. Kita memahami kekhawatiran Bupati karena mobilitas anak di Purwakarta berarti akan sangat tinggi dan bisa menjadi carrier, membawa penyakit dari keluarganya kalau keluarganya ada yang terpapar. Gitu. Jadi zona merah itu belum bisa dibuka walaupun udah siap sekolahnya. Meskipun sekolahnya udah siap segala sesuatunya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti kita evaluasi lagi. Kan sekarang kita udah masuk level 2, kemarin 3 ya. Sudah turun lagi Pak? Sekarang udah turun lagi, masuk level 2. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan masih bisa bertambah sekolah yang bisa tatap muka. Amin. Bapak sejauh kacamata Bapak ya, sejauh Bapak tahu gitu, untuk
kriteria sekolah yang memang sudah siap untuk tatap muka itu seluruh Purwakarta sudah berapa persen sekolah yang sudah benar-benar siap gitu? Ya, jumlahnya khususnya itu mungkin negeri ya Pak ya? Ya, ada kalau SD itu ada 206, SMP itu ada 58 sekolah dari 113. Iya. Gitu, terus SD-nya ada 208 dari 206 ya, dari 413. Itu rata-rata sekolah yang belum siap dengan kriteria tersebut karena apanya Pak? Kebanyakan itu ini apa? Data yang tertinggi itu kemarin saya presentasikan itu ada pada indikator data warga sekolah yang mempunyai riwayat penyakit tertinggi. Itu yang tidak baik, yang sekolah-sekolah yang tidak bisa menyiapkan data itu. Iya. Data guru-guru sama siswa-siswanya yang mempunyai riwayat penyakit bawaan. Itu tidak bisa mereka penuhi karena mungkin sulit ya. Sulit nulisin si A kamu punya penyakit apa gitu. Jantung misalnya atau apa itu yang kemudian yang kedua riwayat perjalanan. Ya. Jadi siswa di sekolah itu pernah kemana saja gitu. Terus yang ketiga itu UKS sekolah. Ruang UKS. Belum ada ya, karena kan kita belum mampu menyiapkan ruang UKS ya. Tapi itu sih nanti akan saya coba tolerir karena jangankan ruang UKS, kita kelas aja masih ada yang belum punya ruang kelas gitu ya. Masih ada Pak? Ya, kayak SMP 2 Sukasari kan itu masih sekolahnya belum berdiri itunya. Jadi jangankan UKS, kelasnya aja masih numpang yang lain. Jadi kalau kita terus mengharuskan ruang UKS itu harus ada, berarti kapan orang kelasnya aja sekolahnya belum ada. Yang utama gitu. Dulu ya Pak ya? Yang utama. Jadi UKS itu kan nanti fungsinya bisa fungsi ditempelkan di mana, di ruang apa gitu ya. Terkait dengan kesulitan sekolah tersebut menyiapkan data-data tadi ya Pak ya? Mungkin dari Dinas Pendidikan ada binaan khusus atau apa? Kita terjunkan tim. Ada asistensi bagaimana cara mendata warga sekolah yang mempunyai riwayat penyakit. Jadi mudah-mudahan ini mereka yang tidak bisa ngisi itu 2 minggu ini bisa terbantu ya. Bagaimana mendata anak-anak tentang riwayat perjalanannya selama sebulan ini misalnya gitu. Baik. Terkait dengan pembelajaran tatap muka kembali ya Pak ya, kan ada beberapa kecamatan yang sudah diizinkan oleh Bupati ya. Sudah berapa kecamatan yang boleh melakukan tatap muka ini? Ya, ada 14 ya. Ada 14. Berarti yang belum melakukan tatap muka itu ada sekitar berapa kecamatan lagi Pak? Ya, kalau 17 kecamatan tinggal 3 lagi. Berarti 3 lagi ya. Itu yang masih zona merah semuanya? Zona merah. Baik. Bapak ada yang mungkin ingin tahu ya, jika misalkan ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa ya. Misalkan sebuah wilayah nih yang sudah dikategorikan zona hijau dan di ACC oleh oleh Bupati untuk melakukan tatap muka ya Pak ya. Kembali lagi menjadi zona merah. Itu secara tidak langsung apakah langsung diberhentikan lagi pembelajaran tatap mukanya atau bagaimana Pak? Atau ada kebijakan lain atau gimana? Zona hijau berarti 0 yang terkonfirmasinya kan, nggak ada mereka. Tiba-tiba melonjak menjadi 6. Karena untuk menjadi zona merah itu ada 6 orang baru masuk zona merah. Dan kalau itu terjadi, walaupun biasanya itu karena klaster tertentu ya. Kalaupun itu terjadi masuk zona merah, maka kita sudah memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk segera koordinasi dengan satgas kecamatan. Gitu. Misal di desa apa, di desa Anu, ya sekolah yang ada di desa A itu yang ada terkonfirmasinya bisa memberhentikan tatap mukanya. Bisa memberhentikan tatap mukanya. Koordinasi dengan kepala desa dan satgas kecamatan. Baik. Bapak, mungkin kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi. Pemirsa, kita lanjutkan sesaat lagi.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan. Bapak, pembelajaran tatap muka ini kan dilaksanakan secara terbatas ya Pak ya. Iya. Mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah ada SOP-nya, SOP khusus gitu Pak? Ya. Apakah terbatas ini harus di-shift kah atau 50%, 50% atau bagaimana? Iya, jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah membuat panduan ya. Panduan pembelajaran tatap muka terbatas. Iya. Jadi untuk PAUD, SD sama SMP udah kita siapkan panduannya. Dari panduan itu kemudian kita turunkan ke dalam standar operasional prosedur. Jadi bagaimana hal-hal yang harus dilakukan ketika sekolah menyelenggarakan tatap muka. Apa yang harus dilakukan siswa ketika masuk gerbang sampai keluar gerbang sekolah. Itu semua sudah diatur ya. Bagaimana ia di dalam kelas, kemudian bagaimana ia harus keluar kelas, dan bagaimana guru harus menempatkan siswa sesuai dengan tempat duduk yang sudah kita atur. Oke, mungkin dari Bapak sendiri, namanya juga anak-anak mungkin ya Pak ya, ada anak-anak yang memang sudah mengerti, apalagi kan sudah mulai PAUD juga sudah mulai tatap muka ya Pak ya? Belum. PAUD belum? belum. PAUD belum, berarti belum. Dari SD? SD, SMP. Oke, dari SD. Anak SD itu ada yang memang sudah mengerti tentang kedisiplinan, menjaga protokol kesehatan, ada yang belum. Mungkin dari Bapak, orang tuanya juga termasuk sama. Orang tuanya juga sama. Ada yang tahu disiplin, ada yang enggak. Iya, gurunya begitu. juga sama. Begitu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri ada yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat, orang tua juga. Bagaimana cara anak-anak kita, menjaga anak-anak kita khususnya untuk di sekolah agar tetap disiplin gitu. Ya, yang pertama hal itu udah kita antisipasi. Dibuatnya satgas di tingkat sekolah itu untuk mendisiplinkan guru dan siswa selama berada di sekolah harus menjaga protokol kesehatan. Satgas tingkat sekolah ini berkewajiban mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan selama ada di sekolah. Jadi kalau ada siswa nggak pakai masker, cepat-cepat ditegur dan dikasih masker. Guru sama, harus ditegur. Ada anak yang sedang berkerumun, itu harus segera dibubarkan. Itulah fungsi tugas COVID di satuan pendidikan. Termasuk tadi, kalau ada keluarga yang terpapar di sekolah tersebut, dia harus dapat koordinasi dengan Satgas Kecamatan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kesuksesan PTM, pembelajaran tatap muka ini akan sangat ditentukan oleh kerjasama. Oleh kerjasama antar siapa? Antar guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Tanpa itu nggak akan berhasil. Karena apa? Tidak mungkin guru itu mengawasi anak ketika berangkat ke sekolah sampai masuk ke rumah lagi. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin guru nuturin anak, terus dia ngikutin anak sampai ke rumah ngawasin, kan kasihan juga. Iya. Bagi-bagi tugas antara orang tua, guru, dan masyarakat. Jadi ketika dia keluar sekolah, mohon masyarakat kalau ada yang lihat siswa nggak pakai masker, ditegurlah anak tersebut. Kemudian kalau ada yang berkerumun, bubarkanlah, gitu ya. Orang tuanya juga sama, harus sama-sama disiplin. Setiap anak mau ke sekolah dibekali dengan masker, dikasih hand sanitizer, dikasih nasihat agar hati-hati dan tidak boleh berkerumun sama teman-temannya, menjaga jarak, siapkan juga masker cadangan, bawa makanan dari rumah, siapin oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kini perlu kerjasama lah ya. Jadi saya juga minta ke semua masyarakat, orang tua, tolong bantu. Kita ingin anak-anak kita itu sekolah tetap sehat, sekolah tidak membawa penyakit ke rumah atau dari rumah membawa penyakit ke sekolah. Anak-anak kita kasihan, udah terlalu lama belajar di rumah, masuk ke sekolah, belajar di rumah. Belajar di rumah, bapak ibunya pusing katanya. Belajar di sekolah, maka bantulah guru-guru ini, anak bapak ibu semuanya, agar tetap sehat. Gitu. Oke, baik. Terkait dengan teknis kembali ya Pak ya, tentang pembelajaran tatap muka yang memang sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Itu anak-anak untuk berangkat dan pulang sekolahnya juga diatur kah Pak? Misalkan harus menggunakan kendaraan pribadi oleh orang tuanya, apakah boleh menggunakan kendaraan umum khususnya? Kita menyarankan anak-anak itu yang punya sepeda pakai sepeda. Pakai sepeda. Yang bisa jalan kaki, jalan kaki. Yang punya kendaraan orang tuanya, antarlah oleh orang tuanya ke sekolah.
gitu. Jadi kita menyarankan tidak menggunakan kendaraan umum karena terlalu beresiko. Terlalu beresiko ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah Bapak sejauh ini bagaimana Bapak melihat pelaksanaan tatap muka di sekolah Pak yang sudah berjalan? Ya, kan baru 2 hari ya. Sekarang hari apa sih? Rebo. Hari Rabu. Hari Rabu, Senin, Selasa, 2 hari, 3 hari sekarang. Saya udah keliling kemarin. Sejauh yang saya kunjungin bagus-bagus ya. Iya. Udah mulai yang standar 20 itu dipenuhi sama mereka. Pembelajaran 50% maksimal juga diterapkan. Bahkan ada sekolah yang menggunakan model hybrid learning campuran, di sekolah setengahnya, di rumah setengahnya. Iya. Di sekolah belajar langsung, yang di rumah online, tapi sama-sama itu pelajaran yang sama. Oke. Nah, kedepannya apakah Dinas Pendidikan ini akan terus memonitoring atau ada jadwal khusus monitoring kepada sekolah? Iya, kita kan punya struktur ya sampai ke pengawas. Jadi mudah-mudahan para pengawas kita dan penanggung jawab ini udah dibagi. Iya. Udah dibagi penanggung jawab kecamatan mana untuk memonitoring ke kecamatan mana gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa bekerja, dan saya juga minta kerjasama dari masyarakat. Misalnya ada sekolah-sekolah yang melanggar prokes misalnya ya, bisa kasih tahu kami untuk kami bina gitu. Oke. Nah, untuk yang sudah sudah dilaksanakan pembelajaran tatap mukanya ini, apakah Bapak menemukan kendala? Kendalanya apa? Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini aman, alhamdulillah ya Pak ya. Belum ada laporan. Oke, baik Bapak. Apabila sisa 3 kecamatan lagi ya, mudah-mudahan minggu depan sudah mulai berkurang, berturun jadi zona orange atau zona hijau ya Pak ya. Apabila mereka ingin melaksanakan tatap muka, apakah mereka harus mengikuti instruktur yang seperti Bapak tadi bilang? Nanti diverifikasi mereka siap atau belum. 20 indikator itu dipenuhi atau belum. Kalau udah, maka kita rekomendasikan untuk bisa dibuka. Untuk daerah yang tidak merah ya, yang merah nanti kita lihat bagaimana kebijakan Ibu Bupati sebagai penguasa wilayah. Apakah selama akan dimulainya pembelajaran tatap muka ini, adakah misalkan dari sekolah itu harus mengeluarkan surat pernyataan khusus kepada orang tua? Apakah orang tua itu mengizinkan atau tidak? Itu ada persyaratannya. Jadi walaupun sudah boleh buka PTM, kalau orang tuanya tidak mengizinkan, boleh anaknya tidak sekolah. Boleh, berarti boleh daring. Boleh belajar di rumah. Dan guru harus melayani itu. Guru tidak boleh memaksa anak-anaknya datang ke sekolah kalau orang tuanya tidak mengizinkan. Berarti selama ini sistem shift 50% itu hanya tergantung orang tua, apakah beliau mengizinkan atau tidak? Mengizinkan atau tidaknya. Kalau tidak mengizinkan nggak usah. Baik. Berarti sudah mulai aman ya Pak ya? Sangat aman untuk pembelajaran tatap muka ini. Nah, untuk ini Pak, dalam pelaksanaan PTM, saya dengar ada yang namanya program dompet sehat. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin masyarakat yaitu Wanda itu untuk apa? Dibawa oleh siswa ya. Jadi siswa itu kalau ke sekolah, daripada lupa tercecer, dompetnya harus diperiksa sama orang tuanya. Kasihlah dompet gitu ya, dompet saudara, masukin ke situ masker, masukin ke situ hand sanitizer, masukin ke situ minyak kayu putih gitu. Alat-alat kesehatan ternyata yang ada di dalam dompet itu ya, mungkin karena namanya dompet sehat gitu ya. Jadi mereka biar gampang meriksanya, dompetnya harus ada. Dompetnya harus ada. Apakah ketika anak masuk ke dalam sekolah, guru-guru yang termasuk Satgas Covid yang ada di sekolah itu memeriksa apakah kamu bawa tidak dompetnya atau gimana Pak? Iya, harus diperiksa. Harus diperiksa ya. Kan mereka periksa suhu gitu kan, harus cuci tangan, kemudian dicek yang bawa dompet kesehatan berapa. Oke, baik Bapak. Nah, terkait dengan pembelajaran tatap muka ini kan pasti ada persiapan Pak ya. Persiapannya itu salah satunya adalah vaksin, betul? Iya. Hingga saat ini berapa Pak jumlah dan berapa persen anak sekolah yang sudah disuntik vaksin? Iya, jadi kita vaksin itu kan hanya boleh untuk siswa SMP ya. Umur 13 sama anak SMA.
Jadi kita berdasarkan vaksin sekarang masih terus berlangsung. Ini udah jelas hari ini udah bertambah ya. Nanti belum ada laporannya, tapi yang jelas sampai hari kemarin itu sudah mencapai 12,35%. 12,35%. Dari siswa 58.538 siswa SMP itu udah 7.230. Jadi udah 12,35% siswa SMP sudah divaksin. Tentu ini dalam 1 minggu ke depan akan bertambah karena kita terus mendapat pasokan vaksin untuk anak-anak sekolah. Oke, untuk guru-gurunya gimana Pak? Untuk gurunya itu udah 88,9%. Jadi dari jumlah guru 9.221 mulai dari PAUD sampai SMP itu udah 8.198 orang, udah 88,9%, dan itu sisanya itu karena pernah ada yang terpapar atau punya riwayat penyakit bawaan. Tapi terus ini kalau udah bisa divaksin terus gurunya juga divaksin. Mudah-mudahan bisa mencapai 100%. Mudah-mudahan ya Pak ya. Bagi guru-guru yang memang karena keadaannya belum bisa vaksin, Pak, apakah beliau tetap boleh untuk mengajar atau bagaimana? Boleh mengajar asal dia tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, Bapak, untuk masih terkait vaksin ya Pak ya? Siswa SMP baru vaksin pertama atau sudah lengkap vaksin kedua? Ada yang kedua, ada yang pertama. Syarat untuk masuk sekolah apakah harus salah satunya, minimal salah satunya, atau memang harus keduanya Bapak? Kita seharusnya itu udah vaksin kedua ya. Seharusnya. Tapi kan vaksinnya itu terbatas. Jadi kalau kita menunggu vaksinasi untuk SMP, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi untuk di daerah zona hijau, kuning, dan oranye, walaupun siswanya belum divaksin boleh buka. Meskipun siswanya juga belum divaksin? Meskipun belum divaksin. Oke, baik. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Bapak. Pak, untuk saat ini ya, saat ini pengelolaan untuk SMK dan SMA dialihkan kepada Pemprov ya Pak ya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PTM, siapa yang berwenang menentukan, Pemkab atau Pemprov Pak? Iya, secara pengelolaan kan udah di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau di Kabupaten Purwakarta sekarang ada namanya Kepala Cabang Dinas ya. Kantornya itu di Bakorwil. Ya, itu secara teknis persiapan di sekolah-sekolah, maka yang membina, mempersiapkan itu adalah Kepala Cabang Dinas, bukan Dinas Pendidikan Kabupaten lagi, tapi Kepala Cabang Dinas. Itu dipersiapkan sekolah-sekolah yang tingkat SMA sama SMK. Nah, terus secara izin pramukanya tetap di bawah izin bupati. Karena kan wilayahnya ada di wilayah Purwakarta, dan mereka tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid Kabupaten. Sampai saat ini di Purwakarta belum ada SMA yang sudah atau sudah? Sudah, SMA SMK sudah ada yang buka. SMA mana saja Bapak? Itu sepengetahuan saya itu ada 11 sekolah ya. Ada 11 sekolah. Yang gelombang satunya ada 11 sekolah. Itu persisnya ya kayak SMP Pasawahan itu udah buka, SMA Pasawahan udah buka, terus SMA yang di pinggir-pinggiran kebanyakan, Cibatu udah buka, sudah. Yang tentunya dari zonasi juga ya Pak ya. Itu gelombang satunya udah pada buka mereka. Nah Bapak, agar PTM ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti apa sih Pak koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan Satgas penanganan COVID-19? Ya, kita tentu selalu berkoordinasi ya. Dari awal kita selalu berkoordinasi, minta juga disupervisi oleh mereka, dan kita selalu memberikan laporan bagaimana kesiapan kita di tingkat sekolah ke Satgas Covid. Tentu komunikasinya jalan lewat WA, lewat rapat-rapat. Untuk evaluasinya sendiri Pak, apakah selalu ada evaluasi dari tiap koordinasinya atau bagaimana? Iya, nanti 2 minggu ke depan kita akan evaluasi bagaimana pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan,
dan apa-apa yang ditemukan di lapangan, masalah apa dan sekiranya perlu diselesaikan, apa yang harus kita lakukan. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan tatap muka ini ya Pak ya, apabila hasil evaluasi dari Satgas COVID juga dikatakan kurang maksimal dalam satu sekolah, apakah satu sekolah tersebut akan diberhentikan lagi pembelajaran tatap mukanya atau bagaimana Bapak? Ya, kalau menurut Satgas nanti harus diberhentikan. Oke. Sejauh ini adakah sekolah yang memang maupun negeri ataupun swasta ya Pak ya, yang tidak mengindahkan peraturan untuk pembelajaran tatap muka ini, atau tidak sesuai dengan SOP-nya? Ya. Ada beberapa sekolah yang waktunya belum buka sudah akan buka, kemarin sudah kita tegur dan terus kita tutup ya. Terus kita ditutup, berhentikan tatap mukanya. Itu yang menutupnya langsung oleh Dinas Pendidikan atau Satgas COVID-nya? Karena kita Dinas Pendidikan itu sebagai penanggung jawab ya, walaupun swasta ataupun negeri, jadi kita dulu yang menegur karena tidak sesuai aturan harus diberhentikan, nanti menunggu surat keputusan boleh tidaknya sekolah tersebut buka. Kalau kita tidak mampu oleh kita, mungkin kita akan lapor ke Satgas COVID. Ada beberapa sekolah dan sampai saatnya apakah sekolahnya sudah mulai ada pertemuan lagi atau memang menurut dengan aturan? Ya, ngikutin kita, karena kita ancam kalau nggak mau ngikutin kita, saya tutup izin operasionalnya. Izin operasionalnya ancamannya ya Pak ya. Bapak, untuk balik lagi pada tadi vaksin ya Pak ya, mungkin ada yang tadi belum tersampaikan. Nah, apakah pelaksanaan vaksin ini khususnya untuk siswa SMP itu ya disesuaikan, misalkan yang diperlakukan awalan itu hanya untuk yang negeri dulu, baru swasta, atau serentak semuanya? Serentak negeri swasta. Kalau dia pertama ada di zona hijau, kuning dan oranye, dan sekolah tersebut memenuhi standar yang ditentukan oleh kementerian, walaupun swasta kita buka. Berarti yang di zona merah itu dibelakangkan? Nggak boleh buka. Nah, untuk vaksin sendiri, apakah yang siswa yang berada di zona merah itu dilaksanakan vaksinasinya dinantikan setelah zona merahnya selesai atau gimana Pak? Vaksinasi di zona merah jadi prioritas. Jadi prioritas utama. Jadi prioritas karena ada di zona merah, karena pandemi ini ya penyelesaiannya harus di jantung masalah. Jadi awalnya yang ada di zona merah terlebih dahulu ya? Zona merah harus diprioritaskan. Bapak, untuk pembelajaran daring ini kan sudah sekian lama ya, para siswa mengikuti pembelajaran dengan sistem daring dan juga ada yang dua sistem atau daring dan luring. Bagaimanapun pembelajaran tatap muka ini akan lebih berkualitas daripada pembelajaran dengan sistem daring ataupun luring. Nah, selama belajar dengan sistem daring maupun luring, tentu banyak materi pembelajaran yang tidak mudah diserap oleh siswa ya Pak ya. Apakah dalam pelaksanaan PTM ini ada metode atau formula tersendiri untuk mengejar kekurangan ini Pak? Ya, selama pembelajaran daring di masa pandemi itu kan kementerian mengeluarkan 3 kurikulum. Ada kurikulum nasional yang diberlakukan ketika kita waktu sebelum ada COVID. Yang kedua kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini diberlakukan sekolah-sekolah boleh mengurangi capaian kurikulum. Ambil yang intinya, yang esensial. Kemudian yang ketiga kurikulum mandiri, gimana sekolah aja gitu. Nah, Purwakarta itu mengambil, saya sudah sampaikan edarannya dari dulu, menggunakan kurikulum darurat. Mengambil hal-hal yang esensial. Gitu. Jadi kalau kita berbicara apakah belajar dari rumah itu lebih efektif atau tidak lebih efektif dan PTM lebih efektif, itu sejauh ini saya belum bisa mengatakan karena saya belum mempunyai data ya. Melakukan survei. Ada yang mengatakan teman saya, enakan belajar daring katanya. Kenapa itu Pak? Belajar daring karena dia bisa mengambil materi dari mana saja. Gitu. Terus dia bisa efisien waktunya, kan nggak harus ke sekolah. Mungkin ada sebagian yang lebih nyaman dengan daring ya Pak ya. Bagi saya juga, dan semua orang harus punya prinsip bahwa yang paling penting itu bukan pembelajaran
daring atau luringnya. Yang paling penting yang harus kita sampaikan ke anak-anak itu adalah seberapa bermakna pembelajaran itu untuk diri dan kehidupannya. Seberapa bermaknanya? Iya, pembelajaran itu bisa bermakna untuk diri. Kalau di rumah dia rasakan ini bermakna untuk kehidupan saya dan lebih ngerti, gitu ya. Itulah pembelajaran yang efektif kalau menurut saya. Gitu ya, iya. Pembelajaran tatap muka juga belum tentu efektif. Belum tentu efektif bisa diserap oleh siswa keseluruhan ya Pak ya. Oke, untuk mengatasi kan Purwakarta juga menggunakan kurikulum darurat ya Pak ya. Mungkin tahun depan jika sudah jika sudah semuanya berjalan dengan lancar dan juga pandemi ini berakhir, apakah kekurangan-kekurangan tersebut ditambahkan pada saat pertemuan nanti di tahun depan atau bagaimana Pak? Gimana? Apakah kekurangan-kekurangan dari materi tersebut, mungkin kan ada beberapa materi yang tidak tersampaikan ya, apakah itu akan dipelajari oleh siswa kembali di tahun yang selanjutnya atau gimana Pak? Iya, karena sifatnya kurikulumnya darurat yang esensial, nanti guru-guru dan siswa-siswa kan sekarang udah merdeka belajar ya. Iya. Jadi silahkan sekolah-sekolah menentukan target yang ada di kurikulum darurat. Kan yang esensialnya ya, yang penting ya. Nanti dievaluasi saja apakah target-target dari kurikulum darurat ini masih tidak tercapai. Kalau masih tidak tercapai, silahkan dilakukan pengayaan atau apa. Silahkan dilakukan pengayaan ya Pak ya. Nah, untuk ini pertanyaan di luar sebagai Bapak selaku kepala dinas ya Pak ya, yaitu Bapak sebagai orang tua. Mengatasi situasi luring daring dan juga pertemuan tatap muka ini ya Pak ya. Terkait dengan pembelajaran bermakna, mungkin ada hal yang harus dilakukan orang tua di rumah sehingga membantu anak-anak untuk belajar. Karena kan anak-anak ada yang memang bisa belajar dengan cepat, ada juga yang tidak mudah untuk menerima sesuatu gitu ya. Apalagi dalam keadaan daring. Nah, itu bagaimana Pak untuk menerapkan ke anak bagaimana caranya belajar untuk bermakna itu? Tentu kondisinya kan berbeda ya, setiap keluarga. Setiap orang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda, dan tidak setiap orang bisa memahami bahwa apa yang mereka lakukan di rumahnya itu akan bermakna untuk anak-anaknya. Mungkin kita bisa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua tertentu terhadap anaknya itu tidak bermakna. Tapi yang akan merasakan adalah sesungguhnya anaknya. Mungkin kita akan melihat orang tua nggak tahu diri ya, anaknya disuruh ini di rumah, suruh nyuci piring, suruh nyuci, suruh bebersih di rumah, kemudian terus suruh belajar misalnya kan, gitu. Kita mungkin akan menganggap bahwa itu nggak ada artinya, bahkan keterlaluan. Tapi buat si anak mungkin itu akan sangat membekas dan bermakna untuk dirinya. Dan itu akan dirasakan oleh anak-anaknya sendiri. Akan dirasakan kepada anak-anak nantinya ya Pak ya. Mungkin dia suatu saat dulu saya itu di rumah suruh belajar di kamar, suruh belajar di halaman, suruh ngepel, suruh nyuci piring. Mungkin dulu merasa terpaksa, tapi dia akan tahu bahwa ini terpenting. Ya, jadi menanamkan karakter itu penting lah. Jadi, yang utama adalah karakter, betul ya Pak ya? Pengetahuan itu penting, tapi karakter itu lebih penting lagi. Karena yang memang menentukan masa depan bangsa juga salah satunya adalah karakter bangsa itu sendiri ya Pak ya. Bapak, saya ada pertanyaan di mana saya teringat sesuatu. Tadi Bapak bilang bahwa salah satu kegiatan Bapak hari ini adalah penanaman bambu ya. Kenapa harus bambu Bapak? Kita seringkali menganggap bambu yang banyak di sekitar kita itu tidak memiliki makna dan manfaat karena sudah saking dimanjakannya kita oleh bambu. Padahal bisa jadi bambu itu suatu saat nggak ada karena dianggap tidak penting, dianggap tidak mempunyai makna apa-apa untuk kehidupan kita. Saya pengen sekolah-sekolah itu mengajarkan bahwa bambu itu adalah sangat bermanfaat untuk kehidupan, kemudian harus dikonservasi karena suatu saat bisa saja hilang bisa. dari Indonesia.
Makanya saya minta para kepala sekolah itu menjadikan bambu itu tetap ada di lingkungan kita. Salah satunya bagaimana sekolah-sekolah bisa mengkonservasi bambu, berbagai macam jenis bambu, mudah-mudahan ada di Purwakarta gitu ya. Dari situ kan sebenarnya bambu itu bisa secara kesehatan juga kan ya, bisa mengeluarkan oksigen yang lebih bagus dan menyerap racun-racun yang ada di udara. Sekolahnya bisa menjadi teduh, lebih bersih juga udaranya. Lebih bersih. Iya. Falsafahnya bagus. Gitu. Oke, baik, sangat bagus ya Pak ya. Nah Bapak, terakhir apa himbauan Bapak kepada satuan pendidikan yang telah melaksanakan pertemuan tatap muka? Terus disiplin, menjaga protokol kesehatan, buka komunikasi dengan orang tua, dengan aparat pemerintahan setempat, dan terus waspada. Oke, terus waspada ya Pak ya, harus terus waspada karena memang kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi ya Pak ya. Baik, Bapak hatur nuhun sudah hadir di cakap-cakap hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Iya, sudah mengganggu waktunya juga, mohon maaf Bapak ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih, program cakap-cakap hari ini telah berakhir. Kalau begitu kami pamit undur diri, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Saya Ayunda Safitri pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.